Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada penguji 1, Ibu Mahdalena AMKes. Yang terhormat penguji 2, Hajah Aprianti SPD MPD. Yang terhormat penguji 3, Ibu Rijanti Abdurrahim DCN MKes. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Rizky Akbar. Saya merupakan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Banjarmasin, prodi Diploma 3 jurusan Gizi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir saya yang berjudul yaitu Gambaran Kepatuhan Penjamah Makanan dalam Penerapan Keamanan Makanan, ditinjau dari persiapan dan pengolahan bahan makanan. Studi di RSUD Daha Sejahtera Kandangan. Ya, lanjut. Bab 1. Latar belakang. Penyelenggaraan makanan di rumah sakit meliputi pengadaan bahan makanan, penyimpanan bahan makanan, pengangkutan makanan masak, penyimpanan makanan masak, dan penyajian makanan. Hendaknya memperhatikan syarat higien dan sanitasi, mengingat permasalahan dari suatu makanan ditentukan oleh tidaknya kontaminasi terhadap makanan. Keamanan pangan. Di sini pengertian dari keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, menggerugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Terdapat 3 faktor yang memiliki peran utama terjadinya keracunan makanan yang berkaitan dengan penjamah makanan, yaitu pengetahuan, sikap, dan praktik. Program pelatihan penting untuk meningkatkan pengetahuan penjamah, namun pengetahuan mengenai praktik menjaga mutu makanan tidak selalu signifikan dengan perilaku penjamah yang baik dalam penanganan makanan. Ini observasi di RSUD Daha Sejahtera Kandangan selama 2 hari, yaitu dalam penerapan keamanan makanan dalam proses persiapan. Yang pertama, petugas langsung melakukan kontak dengan bahan makanan tanpa cuci tangan terlebih dahulu. Yang kedua, petugas memotong sayuran terlebih dahulu sebelum dicuci. Yang ketiga, penjamah makanan menggunakan talenan berwarna hijau pada proses pemotongan ikan. Yang keempat, dalam persiapan beras, penjamah makanan mencuci beras dengan air mengalir lebih dari 3 kali. Lanjut. Ini observasi saya dalam penerapan keamanan dalam hal pengolahan bahan makanan. Ada 3 poin, yaitu 1. Saat menggoreng tahu, petugas memasukkan bahan makan ke wajan tanpa penjepit. Yang kedua, tahu tidak diletakkan pada meja khusus untuk masakan matang yang sudah disediakan di dalam ruangan. Yang ketiga, dalam melakukan pengolahan makanan masih ada yang tidak menggunakan masker dengan benar, berbicara saat pemasakan, dan memakai perhiasan. Bab 2. Tinjauan pustaka. Ada 4 poin. Yang pertama, penyelenggaraan makanan institusi. Yang kedua, penyelenggaraan makanan industri rumah sakit. Yang ketiga, keamanan makanan. Yang keempat, kepatuhan petugas persiapan dan pengolahan. Bab 3. Metode penelitian, yaitu jenis penelitian ini yaitu observasional deskriptif. Rancangan penelitian adalah survei deskriptif. Tanggal, tempat, dan waktu penelitian dilaksanakan di RSUD Daha Sejahtera Kandangan pada tanggal 18 Maret 2020 dengan waktu pengamatan selama 2 hari. Subjek dan objek penelitian. Subjeknya yaitu petugas penjamah makanan dalam penerapan keamanan makanan pada proses persiapan dan pengolahan bahan makanan sebanyak 5 orang di RSUD Daha Sejahtera Kandangan. Objek penelitian yaitu karakteristik penjamah makanan, kepatuhan dalam penerapan keamanan makanan pada proses persiapan dan pengolahan bahan makanan di Rumah Sakit Umum Daerah Daha Sejahtera Kandangan. Lanjut. Metode penelitian. Ini variabel penelitiannya. Variabel penelitian ini adalah karakteristik penjamah makanan, kepatuhan penjamah makanan dalam penerapan keamanan makanan pada proses persiapan dan pengolahan bahan makanan di Rumah Sakit Daha Sejahtera Kandangan. Data yang dikumpulkan, data primer
yaitu karakteristik petugas penjamah makanan berupa umur, jenis kelamin, dan pendidikan di RSUD Daha Sejahtera Kandangan. Lalu kepatuhan petugas penjamah makanan dalam penerapan keamanan makanan pada proses persiapan bahan makanan di RSUD Daha Sejahtera Kandangan. Lalu ada kepatuhan petugas penjamah makanan dalam penerapan keamanan makanan pada proses pengolahan bahan makanan di RSUD Daha Sejahtera Kandangan. Lalu ada data sekundernya. Data sekunder ini dikumpulkan yaitu gambaran umum tentang Rumah Sakit Umum Daerah Daha Sejahtera Kandangan. Di sini ada definisi operasional, variabelnya ada 3, yaitu karakteristik penjamah makanan. Definisinya yaitu ciri karakteristik secara ilmiah yang melekat pada diri seseorang yang terdiri atas umur, jenis kelamin, ras atau suku, pendidikan, dan sebagainya. Cara pengolahannya yaitu wawancara, alat ukurnya kuesioner, dan hasil ukurnya yaitu deskriptif. Lalu variabel yang kedua yaitu kepatuhan penerapan keamanan makanan dalam persiapan bahan makanan. Definisinya kepatuhan terhadap suatu perlakuan bahan makanan dalam proses persiapan bahan makanan agar tidak terjadinya kontaminasi terhadap bahan makanan dan menjadi makanan yang siap dimakan, berkualitas, dan aman untuk dikonsumsi. Cara pengolahannya yaitu observasi, alat ukurnya checklist, dan hasil ukurnya yaitu deskriptif. Lalu variabel yang ketiga adalah kepatuhan penerapan keamanan makanan dalam pengolahan bahan makanan. Definisinya kepatuhan terhadap suatu perlakuan bahan makanan dalam proses pengolahan bahan makanan agar tidak terjadi kontaminasi terhadap bahan makanan dan menjadi makanan yang siap dimakan, berkualitas, dan aman untuk dikonsumsi. Cara pengolahannya observasi, alat ukurnya checklist, dan hasil ukurnya yaitu deskriptif. Lalu metode penelitian, cara pengumpulan data primernya tentang karakteristik petugas penjamah makanan diperoleh dengan wawancara menggunakan kuesioner. Lalu data tentang kepatuhan penjamah makanan dalam penerapan keamanan makanan pada proses persiapan dan pengolahan bahan makanan diperoleh dengan cara mengamati secara langsung proses persiapan dan pengolahan bahan makanan yang ada di RSUD Daha Sejahtera Kandangan. Pengamatan ini dilakukan dengan metode checklist. Lalu data sekundernya, data tentang gambaran umum Rumah Sakit Umum Daerah Daha Sejahtera Kandangan dikumpulkan dengan cara melihat profil rumah sakit tersebut. Cara pengolahan data. Di sini ada data primer, cara pengolahan data primer. Data tentang karakteristik penjamah makanan dikumpulkan dengan wawancara menggunakan kuesioner dan dinarasikan secara deskriptif. Lalu data tentang kepatuhan petugas penjamah makanan dalam penerapan keamanan makanan pada proses persiapan dan pengolahan diolah dengan cara memberi skor 1 untuk patuh dan 0 untuk tidak patuh. Menjumlahkan jumlah checklist patuh dibandingkan dengan jumlah checklist kemudian dikalikan 100%. Dan hasilnya presentasi dengan rumus yang digunakan sebagai berikut. Presentasi sama dengan jumlah checklist patuh dibagi jumlah checklist kuesioner dikali 100%. Dibuat dalam bentuk tabulasi kemudian dinarasikan secara deskriptif. Lalu cara pengolahan data sekunder. Data tentang gambaran umum RSUD Daha Sejahtera Kandangan diambil dari data profil RSUD Daha Sejahtera Kandangan. Lalu analisis data, di sini ada terlihat dua tabel. Yang di sebelah kiri ada tabel penerapan keamanan makanan pada proses persiapan dan sebelah kanan penerapan keamanan makanan dalam proses pengolahan. Analisis yang dilakukan yaitu analisis univariat yang dilakukan terhadap tiap variabel dari hasil penelitian. Analisis ini bertujuan untuk mendeskripsikan kepatuhan penjamah makanan dalam penerapan keamanan makanan pada proses persiapan dan pengolahan bahan makanan di RSUD Daha Sejahtera Kandangan yang dilakukan secara univariat. Lalu lanjut bab 4 yaitu hasil. Di sini gambaran umum RSUD Daha Sejahtera saya rangkum yang intinya saja yaitu nama rumah sakit RS Umum Daha Sejahtera Kandangan, alamat Desa Pihanin Raya, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kelas rumah sakitnya yaitu tipe D, izin operasional nomor 002 tahun 2016, kapasitas tempat tidurnya 45 tempat tidur.
Lalu luas bangunannya yaitu 2.633 meter persegi. Lalu karakteristik penjamah makanan di RSUD Daha Sejahtera Kandangan. Dari wawancara yang dilakukan diketahui dari kelima penjamah makanan rata-rata berusia 30 tahun, jenis kelamin perempuan, dan pendidikan terakhir yaitu SMA. Masa kerja penjamah makanan di RSUD Daha Sejahtera Kandangan, dari 5 penjamah makanan, 3 diantaranya memiliki masa kerja 5 tahun, dan 2 orang penjamah makanan memiliki masa kerja 3 tahun. Hasil pengamatan kepatuhan penjamah makanan dalam penerapan keamanan makanan pada persiapan bahan makanan. Di sini diambil rata-rata dari kelima penjamah makanan didapatkan kepatuhan keamanan makanan dalam persiapan, yaitu patuh sebesar 91,375%, lalu tidak patuh sebesar 8,625%. Lalu yang di ini yaitu kepatuhan penjamah makanan dalam penerapan keamanan makanan pada proses pengolahan. Didapatkan hasilnya yaitu patuh sebanyak 100%. Di sini bab 5, gambaran karakteristik penjamah makanan. Dari wawancara yang dilakukan diketahui kelima penjamah makanan berusia 35 sampai 40 tahun. Umur merupakan salah satu karakteristik karena akan mempengaruhi kondisi fisik, mental, kemauan kerja, dan tanggung jawab seseorang. Penjamah makanan di RSUD Daha Sejahtera seluruhnya berjenis kelamin perempuan. Jenis kelamin dapat membedakan karakteristik seseorang. Perbedaan perilaku pria dan wanita dapat dilihat dari cara mereka berpakaian dan melakukan pekerjaan sehari-hari. Baik dalam melakukan hal kebersihan, wanita lebih cenderung ke arah lebih bersih daripada pria, karena pria berperilaku dan melakukan sesuatu atas dasar pertimbangan nasional dan akal, sedangkan wanita atas dasar pertimbangan emosional dan perasaan. Ini menurut Erpandi tahun 2009. Lalu ini pendidikan terakhir dari kelima penjamah makanan, semuanya adalah sekolah menengah atas. Menurut Mutarjemi tahun 2005, pendidikan bagi penjamah makanan dan konsumen mengenai cara-cara penanganan makanan yang higienis merupakan unsur yang paling penting di dalam mencegah penyakit bawaan makanan. Setiap kontaminasi, baik yang terjadi di awal maupun akibat penanganan selama penyiapannya, bila tidak dikendalikan pada tahap ini, akan memberikan dampak negatif secara langsung bagi kesehatan konsumennya. Lalu di sini masa kerja penjamah makanan. 3 dari 5 penjamah makanan, 3 diantaranya memiliki masa kerja 5 tahun dan 2 orang penjamah makanan memiliki masa kerja 3 tahun. Menurut Ayu Widaya tahun 2020, masa kerja baru maupun lama dapat memicu terjadinya kepatuhan terhadap peraturan pekerjaan. Masa kerja sangat mempengaruhi pekerja karena menimbulkan rutinitas dalam bekerja. Di sini gambaran kepatuhan penjamah makanan dalam penerapan keamanan makanan pada proses persiapan bahan makanan. Berdasarkan hasil pengamatan pada tabel rata-rata penjamah makanan dalam penerapan keamanan makanan, didapatkan sebanyak 91,375% patuh terhadap prosedur yang ada. Rata-rata penjamah makanan sudah memakai alat pelindung diri dengan baik, dan ini sudah memenuhi persyaratan ketenagaan untuk perlindungan kontak langsung dan cemaran terhadap makanan pada Permenkes nomor 1906 tahun 2011. Penjamah makanan juga sudah mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah melakukan persiapan bahan makanan, dan mencuci tangan memakai sabun dan air mengalir. Kontaminasi makanan diharapkan dapat dicegah. Penjamah makanan telah melakukan persiapan bahan makanan sesuai dengan prosedur yang ada, sehingga tetap terjaga nilai gizinya, dapat diterima, serta aman dikonsumsi secara mikrobiologi dan kimiawi. Sebanyak 8,625% penjamah makanan masih tidak patuh pada prosedur yang ada. Penjamah makanan masih bercakap-cakap pada saat proses persiapan bahan makanan menggunakan talenan yang sama, yaitu memotong ikan pada talenan untuk ayam, dan tidak menggunakan pisau khusus untuk memotong bahan makanan tertentu. Di sini gambaran kepatuhan penjamah makanan dalam penerapan keamanan makanan pada proses pengolahan bahan makanan. Pada tabel yang sebelumnya didapatkan hasil 100% patuh terhadap
prosedur yang ada pada pengolahan bahan makanan. Jadi seluruhnya mematuhi peraturan yang ada dalam penerapan keamanan makanan pada proses pengolahan. Pada saat proses pengolahan ini, kelima penjamah makanan tidak bercakap-cakap saat proses pengolahan, dan pekerja yang memiliki luka diwajibkan menutup luka dengan pelindung yang kedap air, mencuci peralatan memasak sesudah digunakan. Petugas tidak menggunakan bak cuci makanan untuk mencuci piring, menggunakan alat bantu saat mengambil makanan matang, dan menggunakan minyak goreng tidak lebih dari 4 kali atau sudah berwarna coklat. Penjamah makanan juga menggunakan APD dengan baik. Sini masuk ke bab 6, yaitu penutup. Kesimpulan, gambaran karakteristik penjamah makanan di RSUD Daha Sejahtera Kandangan berdasarkan wawancara yang dilakukan, diketahui dari kelima penjamah makanan rata-rata berusia 30 tahun, jenis kelamin perempuan, dan pendidikan terakhir yaitu SMA. Masa kerja penjamah makanan di RSUD Daha Sejahtera Kandangan dari 5 penjamah makanan, 3 diantaranya memiliki masa kerja 5 tahun dan 2 orang penjamah makanan memiliki masa kerja 3 tahun. Gambaran kepatuhan penjamah makanan dalam penerapan keamanan makanan pada proses persiapan bahan makanan didapatkan hasil yaitu patuh sebesar 91,375% dan tidak patuh sebanyak 8,625%. Gambaran kepatuhan penjamah makanan dalam penerapan keamanan makanan pada proses pengolahan bahan makanan didapatkan hasil yaitu patuh sebesar 100%. Saran, bagi instalasi gizi, sebaiknya penjamah tidak membanyak berbicara pada saat proses persiapan bahan makanan, karena mulut merupakan salah satu tempat bersarangnya bakteri. Hal ini dapat menyebabkan kontaminasi antara penjamah dengan bahan makanan. Penggunaan talenan dan pisau khusus bahan makanan untuk setiap bahan makanan harus diperhatikan dan digunakan sesuai dengan jenis makanan yang sudah ditetapkan, karena penggunaan peralatan yang campur baur akan menimbulkan kontaminasi silang atau cross contamination. Bagi peneliti selanjutnya melakukan penelitian yang berhubungan dengan kepatuhan penerapan keamanan makanan di rumah sakit dengan variabel berbeda seperti penerimaan bahan makanan, penyimpanan bahan makanan, pendistribusian bahan makanan, dan lain-lain. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.